Oke guys, udah masuk komplek rumah nih. Bentar lagi di rumah gua bakalan kedatangan juara badminton kita. Juara badminton kita yang sudah mengharumkan nama Indonesia. 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 Gue udah bilang sama Gigi, sama Sensen, sama si Dimas untuk mendekor rumah agar ada bendera Indonesianya dan lain-lainnya. Karena kita harus mengapresiasikan setiap atlet yang pernah menjadi juara, mendapatkan medali, mengharumkan nama bangsa. Itu membuat imun kita menjadi naik guys. Pasti kalian sirik kan? Aku akan langsung les private sama dia, ngobrol-ngobrol. Aku mau cemes dia guys. Kalian mau lihat kan main badminton kayak gimana? Oh lumayan, aku juga konsistensinya luar biasa guys. Oke guys, gue udah siap-siap karena sang juara bentar lagi datang. Karena kita memeriahkan Olimpiade badminton pemenangnya Indonesia. Loh kok? Woi! Gimana sih lo? Tidak. Saya kan aku bilang suruh. Lu ngeledek Nagita Slavina ya lu ya? Enggak, ini ilustrasi gue. Oh, ayo. Halo ya. Ilustrasi kan, Mbak. Kok belum di ini sih, kok Nggak belum. kuat aku pegang. Jangan kayak gitu dong, kok belum dipasang-pasang sih. Aku udah beli kop, raket, net. Ini kita kan seneng lagi euforia Indonesia menang. Aku mau panggilin salah satu toko badminton ternama Indonesia. Lu malah males-malesan lu. Panggil siapa? Lu nggak usah nanya deh siapa-siapa deh. Cewek entar lu taksir lu DM lagi. Ayo dong. Tahu jodoh. Kamu semangat dong, semangat kakak. Ayo. Cepetan dong. Cepetan dong sayang. Ya ini tuh pegang aku gimana sih? Lu suruh naik emangnya? Lu pada lelet lu semua ya. Bener lu. Mas itu bener nih. Nih kamu bantu ini kan cuma gitu doang nih. Nih, aku mau latihan dulu ya. Ini gimana caranya sih? Nih, lihat nih. Gak bisa nempel. Lihat kehebatan aku. Bos, udah bos. Pendek banget kalau gini juga. Mana? Ini udah. Yang bener ya? Allahu Akbar. Pada nggak bener ya? Udah kan dari tadi ya. Pada lama lu ya. Oh ya. Lu ya. Pada tadi ya. Bener ya. Kamu juga ya. Sebagai istri tuh. Ya. Emang mau datang siapa sih ngedekor gini? Juara Olimpiade badminton, fisika, pakai nanya ya badminton lah. Oh juara Bos, sudah datang, Bos. Halo, Liliana Natsir. Hari ini guys ada Liliana Natsir. Silakan duduk kali Liliana. Oke, siap. Wah mantep nih. Jadi sekarang gimana dong? Katanya bener udah jadi juragan properti ini. Enggak sih, ya Amin. layaknya atlet kan kalau udah habis pensiun kan mungkin harus mempersiapkan masa depan. Jadi ya Kamu udah pensiun? udah. Udah. Sekarang berapa usia? Sekarang 35, Loh, Grace Poli tuh berapa? 33. 33 ya, dia masih kemarin masih. Masih Mas emang berapa sih kalau Gantung raket waktu itu usia berapa? 33. Oh, berarti atlet tuh biasa harus sampai berapa? Enggak ada Enggak juga, enggak ada enggak. patokan sih, Seininya cuma aja. sekuat stamina aja. Kadang kita kalau udah juara olimpiade kan udah level tertinggi tuh. Biasanya motivasinya udah nggak ada, abis itu udah kayak yang udah nggak, apalagi umur udah di 30-an biasanya udah. Kenapa nggak ini jadi pelatih gitu? Sekarang sih saya jadi technical advisor-nya PB Jarum. Oh. Tapi nggak yang rutin tiap hari karena sejujurnya sampai sekarang masih bosen lah. Waktu itu berarti menangnya tuh apa tuh waktu itu? Olimpiade. Olimpiade? Tapi Olimpiade kan 4 tahun sekali. Iya, ininya apa Ganda campuran. Oh, ganda campuran. Ya, Waktu itu bareng sama Tontowi Ahmad. Oh, Bukan Tontowi Ahmad loh, Tontowi Ahmad. Kamu nggak nonton, aku nonton. Aku nonton di Wah. Jauh lagi undangnya ya.
nggak tipis gitu ya. Iya, jauh. Nggak bikin tegang penonton karena Iya. skornya jauh. Terus udah gitu menang sekali Set pertama langsung. rame 19, set kedua agak jauh. Apriani. Yang jauh banget tuh bronze kemarin ya. Bronze si Ginting di tunggal putra. juga jauh 10-21. Poli ini kali ya di usia terakhir menuju Ya, dia, harusnya sih di usia-usia yang udah menuju ke pensiun ya. tapi dia masih bisa memberikan Masih bisa. penampilan yang Yang kita terbaik. salut sih dari Gracia Apri ini yang datang nggak ditargetkan, Iya. mereka bisa buat kejutan dan ganda putri sejarah juga. Selama ini Olimpiade belum ada ganda putri pernah juara dari Indonesia. Jadi selama Medali ini pun tunggal ya? putra Taufik Hidayat, ganda campuran saya, terus ganda putra dari Kireksi ada Markis Guido Hendra, terus ganda putri yang belum. Nah, mereka Sekarang. mencetak sejarah. Dan pemain Indonesia tuh terbilang tuh dari kemarin tuh lumayan di usia yang beda sama lawannya kan pada masih muda-muda Iya, ya. betul. Jadi tuh sebenarnya semangatnya walaupun itu tuh nggak kenal batas usia. Kalau Apri masih tergolong Masih, muda iya, karena muda. 23. Iya, bedanya Gracia 10 yang- tahun ya. Iya, Gracia yang udah Gracia Poli. senior. Jadi memang Grace Poli ini sama Apriani sempat yang tidak diunggulkan. Betul. Tapi Karena ganda putri sejujurnya Indonesia waktu ke Olimpiade tuh yang ditakutin adalah Jepang, Korea dan Cina, Cina. iya. Nah, kita Indonesia termasuk kuda hitam lah gitu. Tapi ternyata mereka bisa membuktikan bahwa mereka tuh Keren. jadi yang terbaik. Aku nangis bombay pas nonton. Dan satu-satunya medali emas buat Indonesia nih. iya benar. iya, Sekarang iya, ya, iya. sampai sekarang satu-satunya medali emas Grace sama Poli sama Apri. Kenapa sih? Nangis aku waktu nonton ini. Kamu nangis mana? Nontonnya atau aku nggak pulang-pulang ke rumah? Walaupun beda generasi tapi mereka bisa solid ya. Iya, itulah. Dan ya kita Indonesia kan apa ya, keberagaman agama, ras, dan ini Gracia Kristen, Apriani Muslim, pelatihnya Buddha. Oh, Mereka gitu? bisa bersatu di olahraga, di bulu tangkis dan bisa juara tuh udah orang nggak lihat. Ini etnis Chinese, ini etnis Muslim atau apapun udah bersatu, kita Indonesia. Indonesia Poli Manado kayak aku. Saya juga Manado. Ini Manado. Manado dong kita. Manado, Lu mana? Ninyo. Lu mana lu? Sundado. Manado. Sundado. Kalau misalnya atlet badminton itu biasanya dari usia berapa sih dia udah dididik? Waktu itu Liliana dari Dari 9 sampai 10 tahun itu tergolong udah cukup agak telat ya. Biasanya Masa? tuh sekarang ini biasanya dari 6-7 tahun udah dikasih pengenalan. Rafathar. Iya, udah kenalan nanti makin lama makin serius, tapi masih umur mereka masih kayak pengenalan asal bisa seneng aja tuh main. Asal bisa gini ya? Iya, seneng main sama teman-teman gitu. Yang penting dia seneng dulu, abis itu baru kelihatan dia mau, baru masukin ke klub. Nah, Jadi lu perjalanan karirnya gimana sih ceritanya dari pertama di Manado? di Habis Manado, itu terus lulus SD, orang tua bilang kalau kamu cuma di daerah aja, persaingan nggak terlalu ketat, latihannya juga taman sparringnya nggak terlalu banyak, terus pertandingan juga sedikit. Lu kalau mau maju harus ke Pulau Jawa. Oh Masya Allah, ternyata orang tua ngedukung ya? Kan Ngedukung. nggak banyak semua orang tua, apalagi anak perempuan di usia kecil mau dilepas Betul. keluar kota gitu, maksudnya ke Betul. kota besar gitu. Akhirnya bisa ke Olimpiade tuh jungkir baliknya gimana? Wah, udah nangis Bombay juga, jadi pasti Kan tinggal seleksi orang dulu tua. kan? Enggak, 12 tahun itu kan mama akhirnya pulang ke Manado nemenin 3 bulan. Wah, itu nasi udah jadi bubur lah, ibaratnya nangis-nangis terus. Karena kan 12 tahun sekarang sama dulu kan beda, 12 tahun masih Berarti lugu tuh banget. masuk pelatnas. Enggak, klub dulu, nanti kita Tapi juara. sekolah di sini. Ya, di Jakarta kita juara dulu di nasional, baru kita dapat seleksi masuk ke pelatnas PBSI. Kita masuk, baru kita bersaing dengan pelatnas, baru kita dikirim ke kejuaraan internasional. Kalau kita juara-juara, ya itu ranking naik, kita qualified ke Olimpiade. itu Berarti jadi sekarang perjalanannya terakhir nggak ranking gampang. di Say. ranking berapa? Saya terakhir ranking 3 atau 4 ya. Ganda Ganda campuran. Sempat juga ranking 1 karena kan saya berkesimpung dari masuk di pelatnas itu dari 17 tahun. Emang kalau misalnya mau jadi atlet gitu latihannya harus tiap hari nggak sih? Ya Pagi, iyalah. siang, sore, malam. Pagi. Ya iya, itu pemain bola aja. Ini pemain bola Rans FC aja sama pemain basket itu kalau siap-siap kalau bisa kalau mau pertandingan nih. Terus nggak bisa jalan-jalan, Ya nggak ngasal-ngasal, bisa liburan gitu. lah, boro-boro. Jadi kita di asrama kita pagi melek, makan, udah lihat lapangan lagi. Habis latihan pulang makan, istirahat siang, lapangan lagi gitu. Dan kita nggak bisa keluar masuk itu, ada jam malamnya juga. Yang kita bisa pergi tuh weekend aja. Tapi bener loh. Jangan kan 3 bulan nggak latihan aja udah
Wah, nggak usah 3 bulan, kalau kita 2 minggu? enggak, 2 hari, 3 hari kita istirahat aja, mau mulai lagi kayak berasa dari nol lagi. Iya benar. Badan masih pegel-pegel lagi. Masih pegel-pegel lagi, jadi kita nggak bisa tuh kayak istirahat terlalu lama. Betul. Oh gitu, seru ya kali ya Sang ya. Ya udah kamu jadi atlet. Oh iya, ini kan Olimpiade yang sekarang nih yang lagi viralnya kan bonus nih. Betul. Bonusnya ada lagi Juragan 99-nya teman kita kasih 500 juta. Top, Mas Gilang. Mas Gilang kasih 500 juta. Juara 1. Masing-masing tuh. Masing-masing Kalau per nggak salah, orang, per Masing-masing? orang. Oh, Iya. kalau biasanya kalau dari negara itu bagi-bagi. Tergantung ya, tergantung. Kadang bagi 2, kalau kayak kemarin saya 5M sendiri. Wih. Nah kalau ini mungkin dengarnya sih 5M sendiri, tapi harusnya aturannya 5M bagi 2 karena waktu itu saya satu-satunya medali emas. Ya udahlah akhirnya waktu itu Pak Imam Nahrawi sama Jadi campuran dua-duanya dapat Iya 5M. 5M itu belum dari yang lain-lain loh, itu Iya. hanya dari pemerintah aja. Kayak sekarang ini mungkin dulu kita bersyukur ya, maksudnya kayak sekarang ini pemerintah, pengusaha banyak tergerak hatinya untuk mengapresiasi. Kalau dulu-dulu mungkin zaman yang dulu-dulu kalau suka cerita sama senior, enak banget lu zaman sekarang. Zaman dulu kita mah cuma segini gitu saya bilang. Makanya kalau pengalaman saya sebelum kita berhenti kita kan harusnya udah antisipasi dulu. Kayak saya mungkin bangun klaster kecil-kecilan properti, terus bikin tempat massage dan refleksi kayak gitu. Wih, banyak. Bukan jadi dapat hadiah itu bukan hura-hura Bukan gitu. hura-hura, karena kan kita ada masanya ya, Iya. bukan kayak dokter atau yang lain makin tua ibaratnya makin laku. Kalau kita kan udah ada umurnya, speed, power, semua kan berkurang. Jadi udah nggak bisa bersaing. Jadi kita harus pintar-pintar memanage sebelum kita di usia yang akan mau pensiun gitu. Oh, Itu jadi penting banget soalnya buat atlet nggak hanya cuman fisik aja tapi kan mental jiwa entrepreneurnya juga Iya, harus betul. ada, Harus kalau banyak enggak belajar dari Karafima kayak Waduh, gini. tapi beneran. Ada aja terus gitu. Jadi buat teman-teman itu kalau kita dapat duit, ya memang jangan dihabiskan semuanya. Jangan euforia gitu ya. Misalnya 20% bolehlah, 20-30% kita Apresiasi pakai diri. apresiasi Yoi. diri. Ya dari 70% itu kita bisa pilih-pilih, kita investasikan, kita tabung atau kita kasih orang tua. Jadinya jangan kita dapat duit 1M hadiah, 1M-nya habis ya. Jangan. Betul.